Hai founders, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Seperti biasa, Ngobis ini kita tuh buat teman-teman yang baru pernah dengerin, kita banyak berkesempatan untuk bertemu dengan CEO atau founder atau business owners atau mereka yang memang expert pada bidangnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan Kak Alfon Julius Haryanto. Yes. Panggilannya Kak Alfon nih berarti. Alfon aja deh. Oke, biasa orang pakai S nih. Kalau gue nggak pakai S. Nggak pakai S. Nggak pakai. Satu berarti ya. Satu dua. S banyak ya. Yes. Oke. Kak Alfon ini adalah founder dari Avara Custom. Nah, Avara Custom ini mungkin kalau gue yang jelasin kurang jelas nih. Ya, teman mungkin Kak Alfon boleh perkenalkan diri dulu. Sebelumnya dari Kak Alfonnya dulu, baru nanti bisnisnya apa sih sebenarnya? Halo semua, nama saya Alfon Julius. Saya adalah founder dari Avara Custom. Avara Custom itu adalah produsen pertama dan satu-satunya untuk custom in-ear monitor di Indonesia. Nah, biasanya penasaran ya, custom in itu sebenarnya buat apaan sih? Nah, kalau teman-teman lihat musisi di panggung gitu ya, terutama di luar negeri, itu kan semua pasti pada pakai namanya earphone namanya. Kita ngomong earphone lah paling gampang. Nah, sebenarnya earphone itu tujuannya buat apa sih? Jadi kalau kita di panggung on stage, itu sebenarnya suaranya kan berisik banget begitu ya. Dalam artinya kalau misalnya kita sebagai musisi, kita tuh misalnya nih satu minggu manggungnya 5 kali nih dalam minggu gitu kan. Kebayang ya dalam 5 kali seminggu itu kita terpapar dengan suara bising di atas panggung. Percaya nggak percaya, suara bising di atas panggung itu kurang lebih sama kalau kita dengerin berisiknya suara mesin pesawat. Jadi kebayang nggak segitu bisingnya ya. Tapi karena kalau di atas panggung kita nggak pakai hearing protection, itu kita nggak berasa. Maksudnya ya asik aja main gitu kan, adrenaline rush gitu kan. Nah, setelah itu tiba-tiba suara dipakai dalam setahun, kalau kita ukur kemampuan pendengaran kita itu yang tidak menggunakan hearing protection itu bisa turun sekitar 45%. Selama berapa lama? Setahun. Iya. Jadi kebayang ya kalau musisi itu kan pendengaran itu adalah salah satu aset utama dari mereka. Betul. Nah, begitu telinganya agak budi alias dikit gitu ya. Otomatis performa yang mereka di panggung harusnya terganggu juga gitu. Nah, disitulah konsepnya custom in monitor itu tercipta. Jadi pertama kali itu sebenarnya tujuannya untuk protection, jadi melindungi pendengaran musisinya. Yang kedua adalah untuk monitoring. Jadi artinya mereka bisa mendengarkan suara instrumen yang mereka mainkan itu dengan volume yang aman dengar oleh manusia. Konsepnya seperti itu aslinya. Ini aku kan orang awam ya kayak. Sudah mungkin udah sering melihat juga penyanyi pakai earphone, sebutannya earphone gitu. Tapi sebenarnya actually nggak gitu paham kan, tadi baru dijelasin ternyata itu sebagai bentuk proteksi dan juga buat kontrol suara yang dia dengerin. Nah berarti kalau misalnya yang dia dengerin ini si musisi itu tuh apa? Instrumennya only berarti? Jadi tiap musisi itu punya preferensi yang berbeda-beda. Contoh misalnya ada vokalis A, mereka suka dengerin suara vokalnya mereka sendiri pastinya. Kemudian ditambah dengan dominannya misalnya suara dari keyboard misalnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sukanya misalnya saya lebih suka dengan suara saya sendiri sebagai vokalis, tapi saya juga suka suara drumnya. Nah itu tergantung dari permintaan dari musisinya sendiri. Sebenarnya biar on beat, biar nggak false gitu-gitu kan. Karena ada yang kayak kadang-kadang mereka nyanyi suka dibuka gitu, nyanyi itu dibuka gitu. Atau mungkin yang nggak pakai, misalnya rusak, dia jadi suaranya kabur gitu. Ya, idenya itu sebenarnya supaya pasti yang pertama yang punya itu sesuai dengan on beatnya. Yang kedua juga otomatis supaya nggak false. Jadi dua fungsi itu lah. Tapi kalau kita ngomong tentang produknya ini dulu gitu. Tadi kan disebut masalah proteksi dan juga masalah kontrol gitu. Sebenarnya bisa digunakan kayak sehari-hari misalnya nih. Misalnya gue ngetik aja gitu kan. Ya, gue mau pakai in-ear monitor gitu. Boleh banget dong, boleh. Terus sebenarnya sama atau tetap beda. Sebenarnya begini, kalau kita in-ear monitor tuh konsepnya tuh kan suaranya sebisa mungkin sejujur mungkin. Jadi nggak terlalu banyak bumbu gitu kan. Nah, kalau kita buat dengar sehari-hari bisa banget nggak? Bisa, tapi biasanya suaranya itu cenderung agak flat ya. Dia nggak terlalu nggak terlalu banyak boost misalnya. Bassnya gede banget gitu enggak biasanya. Jadi lumayan balance lah suaranya. Kalau kita bicara tentang maksudnya produk-produk lain lah ya. Kita ngomongin produk brand-brand earphone lah. Itu kan ada banyak yang maksudnya brand-brand global gitu. Nah itu berarti mereka sudah di custom supaya seenak mungkin untuk dengerin musik atau buat gaming gitu. Ya sebenarnya kalau dari brand owner sendiri otomatis semua brand ini mereka punya target market yang berbeda-beda. Contohnya misalnya gini, kebutuhan untuk gamer dengan kebutuhan musisi dengan penikmat musik pastinya berbeda pastinya. Sekarang bayangin kalau kita pakai headphone atau earphone buat gamer nih misalnya, tapi kemudian bassnya nggak ada, suara tembakannya jadi
Jadi kan nggak enak. Iya nggak gitu. Jadi kan kayak gimana ya? Ya emang sesuai dengan target marketnya sendiri pastinya. Seperti itu. Jadi karakteristik si in-ear monitor ini lebih flat, lebih jujur gitu ya. Lebih jujur menampilkan suara instrumen yang sebenarnya. Nah kalau bicara tentang industri ini, Kak Alfon ini dulunya sarjana IT. Dan memulai bisnis Avara ini di 2017. Nah ini apakah latar belakang karena Kak Alfon ini adalah seorang penyanyi atau musisi, kayaknya gue gak suka deh, atau gimana? Sebenarnya tuh kalau zaman dulu, ini balik ke masa lalu gitu ya. Waktu hobi audio udah lama, maksudnya audio mobil rumah semua lama gitu. Tapi pada saat harus ambil kuliah di Singapura waktu itu, otomatis nggak mungkin dong kita beli sesuatu untuk audio mobil, nggak mungkin gitu ya. Atau audio rumah juga nggak mungkin gitu kan. Akhirnya larinya juga baru mengenal namanya ya personal audio, portable audio namanya. Jadi earphone, headphone dan sebagainya itu baru tahu di Singapura waktu itu. Nah kemudian setelah di Singapura ada toko gitu ya, tokonya itu lucu, kecil, mungil gitu kan, yang jual lumayan tua, namanya Uncle lah kita sebut di sana kan. Nah di sana tuh karena senangnya saya ke sana, hampir semua teman-teman saya di Singapura itu orang-orang Indonesia saya dari sana gitu, semua pada beli gitu kan. Nah kemudian si Uncle ini kemudian nawarin, Pon mau nggak lu buka beginian di Indonesia? Saya bilang enggak Uncle, mana ada yang mau baru begini di Indo gitu kan. Akhirnya setelah kuliah di Singapura tuh back to Indonesia, back for good, ya udah kerja ikut orang dong, salaman lah. Terus iseng-iseng email sama si Uncle ini, boleh nggak kalau saya jualin barangmu gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu masuknya cuma 1-2 unit, jualnya kaskus waktu itu. FJB ya, Legend. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2009, 2008. Sebelum e-commerce tuh berarti. Sebelum e-commerce ya. Jadi ternyata dari hasil kerja earphone itu, jual earphone di kaskus itu hasilnya lebih menghasilkan dibandingkan gaji saya waktu itu. Yang mana waktu itu di perusahaan PMI yang cukup terkenal waktu itu. Nah, tapi itu nggak berlangsung lama karena masih belum berani buka toko, jadi masih sekitar 2 tahun kemudian baru akhirnya memberanikan buka toko pertama yang jual headphone dan earphone itu di Indonesia, di Surabaya waktu itu. Singkat cerita, setelah punya toko tersebut, akhirnya kan banyak banget mengenal merek-merek baru gitu kan. Nah macam-macam. Terus saya mikir nih, sebenarnya Indonesia kan bisa kan kita bikin tuh. Maksudnya kita nggak mungkin kalah sih. Maksudnya barang begini Indonesia gitu kan. Kenapa kita harus selalu menggunakan barang import bikinan luar negeri, sedangkan kalau di Indonesia harusnya kita bisa bikin gitu. Setelah mulai trial, percobaan masing-masing, akhirnya menemukanlah formula untuk bikin si Avara ini. Begitu. Tapi produknya si Uncle ini sebenarnya bukan produk custom ini kan? Bukan, jadi dia itu menjual berbagai merek headphone dan earphone. Retailing. Dan itu juga ditulis di sini, Kak Alfon ini juga founder dari Jaben. Yes, that's right. Itu namanya. Ini yang tadi produk tadi ya. Untuk itu namanya retailnya. Retail chain-nya ya. Jadi ya kalau retail ya nggak bisa di custom lah ya. Nggak bisa, karena memang ya mau ngomong kita ya ikutin. beli jual berbagai merek gitu. Dan sempat menjadi top finalis Diplomat Success Challenge 2018 dan winner Good Design Indonesia 2020 dari Kemendak. Yes. Untuk produk yang ini, Avara. Yes. Nah kalau kita geser lagi nih, kita bicara tentang produk in-ear monitor dari dari kesukaannya dulu. Dari hobi, berarti bisnis hobi sebenarnya ya? Ya asal mulanya pasti dari hobi. Tapi musik juga lah sebenarnya? Musik sebenarnya nggak bisa main sih itu sebenarnya. Tapi cuma mendengarkan musik. Kan. Nah standar ini kan maksudnya di luar sudah ada sebenarnya custom in-ear monitor atau sebenarnya CIM ini udah ada. Kalau ngomongin di Indonesia, waktu itu sudah ada atau belum? Sebenarnya kalau kita ngomong custom in-ear monitor, dari zaman dulu itu sebenarnya sudah ada. Jadi cuman masalahnya adalah produsen dari luar negeri kan, dari Jepang, Amerika, Eropa. Yang mana semua produsen luar negeri itu mereka punya kesamaan masalah yang sama, menghasilkan masalah yang sama. Yang pertama adalah harganya pasti mahal, super mahal tepatnya. Yang kedua, waktu pembuatannya masih lama, nggak mungkin sebentar. Itu waktu itu kalau kita pesen ke Amerika bisa sekitar waktu mungkin 1,5 sampai 2 bulan baru jadi barangnya. Kemudian yang ketiga, problemnya ini adalah mereka ini semua bikin luar negeri. Artinya kalau ada problem kita mesti kirim ke sana, kemudian balik lagi, import tax dan sebagainya. Yang mana problem baru. Nah dari situ pertanyaan adalah apakah ada? Jawabannya ada. Tapi ya problem seperti itu yang kita coba solve untuk dengan adanya Avara begitu. Karena ini kalau kisaran di luar katanya sampai 1.000 sampai 2.000 ya. Padahal kalau di Avara itu starting from $50 bahkan. Yes, jadi kalau di luar negeri itu namanya custom in monitor kan sebenarnya mereka tuh nggak murah. Kenapa? Karena kan semua handcrafted gitu kan. Jadi ya bisa kebayang ya gajinya orang bule 3.000 US, gaji orang Indonesia berapa itu juga udah jadi pengalaman cukup lumayan di situ ya. Nah tapi kita lupa ngejelasin mungkin buat teman-teman yang sama kayak gua tadi pertama kali ketemu gua nggak ngerti sebenarnya
uniqueness of the product sebenarnya apa. Jadi sebenarnya itu disesuaikan dengan kuping atau gimana sih Kak? Yes, jadi kalau namanya custom mini monitor itu yang pertama kita bisa cetak 100% sama dengan bentuk telinganya. Oke. Jadi kenapa ini penting? Karena kalau pada saat udah sama kayak bentuk telinganya, otomatis begitu masuk itu super nyaman banget. Feelingnya kalau udah terbiasa gitu kayak plek, terus kayak telinga tuh hilang. Saking nyamannya begitu. Sopan gitu masuknya. Iya, sopan banget. Tanpa permisi ya. Ini ada salah satu contohnya nih, boleh Kak kasih itu? Iya, ini contoh jadinya custom in monitor. Nah, jadi bentuknya memang agak beda dari earphone pada umumnya gitu kan. Bedanya kalau earphone kan biasanya dia ada karetnya ya, tipsnya. Kalau di custom in monitor udah nggak perlu karena kan sama kayak bentuknya kita. Jadi dia langsung masuk otomatis gitu, nggak usah pakai karet lagi. Ya. Nah ini agak out of topic sih Kak. Ini gue nggak ngerti kenapa, cuman mungkin teman-teman ada yang merasakan hal sama dengan ini. Gue itu sekarang pakai dailynya pakai AirPods. Oke. Nah, AirPods itu kan dia tidak ada karetnya ya. Yes. Terus yang baru itu AirPods baru kan ada karetnya tuh. Betul. AirTip ya sebetulnya. Yes. AirTip. Gue nggak tahu ngerasa apa karena congek gue basah nih Kak. Jadi gue kalau pakai AirTip tuh dia keluar mulu gitu. Jadi gue nggak suka pakai yang kayak gitu. Semua earphone ya, nggak cuma Apple. Sebenarnya begini sih, namanya earwax ya. Kalau bahasa kayaknya earwax. Earwax. Kalau congek kan bahasa congek jeleknya ya. Bahasa Jermannya congek. Iya. Nah, manusia itu mau nggak mau pasti memproduksi earwax. Nggak mungkin nggak gitu kan. Okay. Cuman ada juga yang earwaxnya banyak gitu ya. Ada juga yang earwaxnya sedikit gitu ya. Ada yang basah, ada yang setengah basah, ada yang kering. Iya. Yang orang itu berbeda-beda. Jadi, tapi hal normal, nggak mungkin bisa dihindari bahwa gue mau dong telinga gue bersih 100% nggak ada congeknya. Ya nggak bisa, nggak mungkin. Sebenarnya kan konsepnya sama kayak kotoran hidung ya. Betul. Sama kayak kotoran hidung itu sama. Oke. Tapi memang ada orang preferensinya yang tadi ya. Maksudnya gue nggak suka pakai eartip tadi. Ada yang suka, ada yang cocok, dan ada yang enggak. Sebenarnya kalau kita udah bicara untuk custom in-ear monitor itu udah 100% sama kayak telingamu gitu ya. Yang dari awal kamu nggak suka earphone, begitu ngerasain nyaman ya 90% masih suka biasanya. Oh, okay. Ya karena tapi mostly produknya tidak pakai eartips atau pakai tetap ada yang. Kita sih ada yang pakai itu juga. Okay. Tapi mostly kita memang jualnya langsung. Nah, ngomongin ini berarti pertama kali Avara Custom ini ada dari tahun 2017. Yes. Nah, itu kan kalau kita bisa bilang niche kali ya. Super niche banget. Gak semua orang sudah paham satu. Betul. Kedua, kalau orang paham pun ya namanya pendatang baru nih siapa? Iya. Gitu. Gimana sih, boleh cerita nggak 2000 saat awal itu untuk penetrate marketnya itu gimana? Oke, sebenarnya yang paling susah itu adalah meyakinkan orang Indonesia sendiri untuk mau percaya dan mau cobain produk Indonesia. Okay. That's the hardest part. Jadi bukan masalah produksinya, produksi bisa lah gitu ya. Tapi meyakinkan supaya orang percaya itu memang susah. Nah, dulu waktu kita awal itu kan kita udah tahu bahwa sebenarnya kita tuh pengen masuk market musisi ya. Jadi maksudnya pengen banget supaya kita itu bisa diterima oleh musisi Indonesia gitu kan. Jadi waktu di awal tuh saya DM ke hampir berapa ya? 150 artis kayaknya. Di DM? Di Instagram, betul. Jadi, nah ini anaknya nih, rahasia nih. Tips and trick rahasia. Tips and trick yang dibongkar. Tips and trick rahasia nih buat teman-teman nih. Jadi, percaya nggak percaya, semua Instagramnya artis di Indonesia, itu yang ngebaca pasti minimal 2 orang. Artisnya sendiri, sama manajernya artis. Jadi kalau kita punya produk apapun itu, udah kita cari, ceritanya mau nawarin nih buat endorse dan sebagainya gitu kan. Ya mereka masih baca, nggak mungkin nggak. Antara manajer atau siapa sendiri gitu. Jadi waktu itu awal-awal tuh kita DM sekitar 150-an plus artis lah di Indonesia gitu. Nggak ada yang balesin. Satu pun belum. Ada satu yang balesin. Siapa boleh cerita? Mas Arman Maulana. Wah. Sekarang ada yang bales ya. Jadi dari situ memang si waktu itu saya bilang, Mas Arman boleh nggak kalau kita tawarin earphone gitu, kita buatin secara gratis gitu. Terus dia bilang gini, Fon, kalau misalnya lo mau kasih gue gratis, lo harus bayar manajemen fee ke manajer kita, ke manajemen dia gitu. Namanya kan endorsement ya. Saya bilang, harganya berapa mas? Ya sekian lah. Waktu itu bilang, mahal banget mas, gak mampu gitu kan. Baru mulai soalnya ya. Iya. Ini bilang, jangan gini aja, saya beli aja. Tapi kalau misalnya saya suka produknya, saya akan bantu rekomend ke teman saya yang lain. Tapi kalau saya nggak suka, ya udah that's it gitu ya. Ya akhirnya dia beli, terus kita buatin, ya dia suka. Dari situ kemudian mulailah nyebar ke teman-teman dia yang lain dan sampai sekarang gitu. Dan itu community based banget ya sebenarnya. Maksudnya wakil banget ya. Sebenarnya ya, karena memang ini kan niche market banget dan kita nggak mungkin pasang iklan untuk beginian. Karena kembali lagi kalau memang nggak ada rekomendasi dari musisi yang sudah pakai, itu juga susah banget dijual. Dan kayak tadi sebenarnya setuju juga tuh kata Kak Alvan, kalau misalnya kayak TDM tadi 150 itu no cost loh.
no cost kan. Cuman apa ya, feelingnya bahwa kita tuh harus persisten gitu. Ya. Feelingnya bahwa gila nih, udah DM dari sebulan lalu gak ada yang ngebalesin. Nah itu feelingnya gitu. Antara kita tahan mau terus atau udah deh, itu loh. Anyway, hal terburuknya cuma gak dibales kan gitu. Gak ada kerugian tiba-tiba jadi rugi berapa gitu. Gak ada, cuma gak dibales doang. Iya itu aja. Nah kalau kita tadi ngomongin tentang karena trading market pertama kali. Yes. Kalau tentang proses R&D pertama kali lah ngomongin apa nanti. Apa sih yang pasti kan banyak orang yang berpikir kalau ada di luar berarti di Indonesia pasti laku. Tinggal di copy aja gitu. Padahal sebenarnya kan pasti banyak R&D untuk menyesuaikan pasarnya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita kan pertama kali terima order 2017 ya. Tapi R&D-nya Avast sendiri coba-cobain dari tahun 2014 akhir lah udah mulai cobain. Jadi banyak banget trial and error yang kita lakuin, terutama materialnya, kemudian speaker dalam dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya benar jadi ya menurut kita oke, kita berani nih mulai jualan. Banyak banget sih yang kita korbanin, termasuk biaya, waktu dan sebagainya. Biasanya masalah muncul tuh kayak gimana kan, misalnya bahannya terlalu lunak atau misalnya earphone-nya nggak gimana tuh? Dikit aja kan? Ini yang pertama kali ya, ini kan masuk dalam telinga gitu kan. Awal-awal kita pertama kali bikin itu resinnya nggak bisa mengeras sempurna. Jadi kalau masuk dalam telinga, tiba-tiba telinga gue kok basah ya, ternyata resinnya cair dalam. Jadi harus sefat, karena ya balik lagi kan organ, masuk ke organ. Dan memang kan Indonesia itu kan iklimnya kan tropis kan, jadi memang komposisi resinnya supaya antara dia harus tahan dengan panas, tahan dengan kelembapan udara, tapi dia juga nggak bersifat iritatif, maksudnya nggak bikin kupingnya sakit atau infeksi gitu. Itu ya itu yang kita harus cari formula yang pasti situ. Dan kalau kita tahu ini kan apa custom, dan ketika mau bicara custom berarti tidak ada SOP produksi langsung bulky gitu. Oh nggak ada, karena semua kan based by order ya. Artinya orang yang satu dengan orang lain, mereka juga pasti punya selera yang berbeda-beda. QC-nya gimana? Nah begini, otomatis kalau secara QC kita punya standar, misalnya nih kita bisa ukur namanya driver secara suara gitu ya. Misalnya kan kalau kita ukur ada alatnya gitu ya, kita bisa lihat oh ini outputnya kurang lebih sama nggak dengan standar yang kita pakai misalnya. Terus yang kedua misalnya apakah hasil produknya sama nggak, misalnya secara mengkilapnya, kemudian secara kerapian produknya, itu semua kan juga bisa diukur ya, bisa dinilai dengan parameter yang jelas gitu. Jadi tetap bisa lah ya. Tetap bisa. Walaupun barangnya beda-beda. Bisa. Dan kalau misalnya ngomongin custom ini kan biasa problemnya itu adanya di operation, di technical operation buatnya gitu, produksi gitu. Gimana sih? Mungkin bisa share nggak tips kayak workflow-nya seperti apa? Kalau di awal-awal memang istilah gini. Jadi kalau namanya produksi itu kan kita tuh learning by doing. Semakin banyak kita bikin sebuah produk, maka produksi kita semakin canggih sebenarnya gitu kan. Jadi di awal-awal kita tuh sering banget nemuin problem yang terjadi karena memang produksi kita belum sempurna workflow-nya. Misalnya nih, di awal-awal dulu kita sering nemuin namanya finishing-nya itu setelah hampir jadi, loh kok nggak bisa mengkilap sempurna ya? Ternyata di awal-awal workflow-nya itu harusnya dikeringkan misalnya 2 menit, kita cuma ngeringkan cuma 1 menit setengah. Perbedaan 30 detik itu krusial banget untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita mau. Tapi hal begini baru ketahuan pada saat kita udah bikin banyak nih, baru ketahuan oh ternyata kita harus improve di sini gitu. Iya, nggak langsung jadi. Betul. Dan kalau proses flow dari customer sendiri, berarti semua harus diukur ya? Maksudnya di apa dibilang dipasin? Kalau semua customer yang Avara tuh mereka pasti one on one relation, jadi pasti. Jadi karena memang itu sangat personal banget, mau nggak mau kita juga harus punya hubungan yang personal sama mereka. Nggak mungkin by system yang otomatis lu isi order form kemudian langsung jadi gitu, nggak bisa. Memang harus one by one gitu. Dan berarti ini mereka one on one ini harus ketemu in person ya? Iya, mereka bisa ketemu sama dealer kita, yang mana dealer kita akan ngebantu proses ordernya. Atau bisa via DM ke sosial media kita, atau juga bisa langsung ke via WA juga bisa. Tapi intinya pasti one on one harus ya. Dan kalau misalnya kita ngomong caranya, itu boleh cerita nggak sih? Maksudnya cara untuk mengukur tuh gimana nih gitu? Cara untuk mengukurnya tuh ada semacam material sih. Jadi maksudnya kita misalnya punya bahan gitu ya, bahannya itu kemudian sama kayak cetakan gigi lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi cetak. Yes. Dan kalau harga custom di luar negeri ini, kalau kamu tadi balik lagi ke luar negeri, ini kan tadi sempat disebut karena human-nya lah ya, human yang mahal gitu. Itu memang karena human top, apa karena memang markup mereka karena brandnya sudah gede banget atau gimana? Otomatis begini,
Kalau secara material dalam artian internal partnya itu sebenarnya yang bikin cuma beberapa pabrikan di dunia. Tepatnya cuma 3 pabrikannya. Jadi istilahnya itu semua produsen di seluruh dunia pun juga beli materialnya di 3 pabrikan ini. 3 pabrik. Iya. Nah, kemudian setelah dari material utama udah ketemu, otomatis faktor berikutnya adalah menambahkan running cost, otomatis kan. Setelah running cost, mereka juga harus menambahkan namanya brand value di situ artinya. Nah, hal itu tergantung dari branding image yang mau dibikin oleh tiap pabrikan masing-masing. Misalnya nih kalau di Amerika nih, di Amerika nggak mungkin dong dijual cuma $100 karena buat mereka harga segitu terlalu murah, which is orang nggak mungkin percaya kalau segitu murahnya gitu kan. Sama juga paling gampang kalau kita bilang market Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang mana kebetulan kita dominan di Indonesia juga kan. Nah, market Singapura dan Indonesia pun itu juga sangat berbeda cara pandangnya dibandingkan Indonesia dengan Malaysia. Terkait produk ini, terkait masalah perceived value dan harga jual kita bayarkan. Jadi ya balik lagi ke marketnya berarti ya. Balik ke marketnya, balik di mana kita mau menempatkan branding secara positioning juga kita. Tapi ketika itu jadi dari sana ke sini ya berarti kan harga pricing itu kan pricing luar, kerja juga mahal gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita ngomongin juga tentang custom order tadi juga one on one, mungkin ini bisa dikatakan produk yang sangat niche gitu. Ada masalah nggak sih Kak terkait misalnya target sales, penjualan gitu kan, maksudnya penjualan ini kan by order semua, nggak bisa yang custom kayak gue bikin 100 besok harus di 100 laku gitu. Kalau kemarin tuh sebenarnya kalau problemnya tuh kebanyakan kita hadapi adalah orangnya galau. Misalnya nih, udah deh saya mau misalnya warna biru gitu kan. Udah dong kita buat warna biru, kemudian tapi kok kayaknya bagus warna ungu ya, boleh nggak diganti? Diganti dong. Ganti dong. Setelah ganti lagi, kayaknya bagusnya biru kemarin, boleh ganti kemarin lagi nggak? Itu yang sering kita dapat seperti itu. Ini kayak industri ini ya, wedding gown ya, wedding gitu ya, kayak jadi lagi bikin rapi, potong lagi, ukur lagi gitu ya. Oke. Dan tadi sempat kita bahas di awal sebenarnya, kalau kita ngomongin consumer behavior-nya tadi ya, berarti musisi, penyanyi gitu, untuk dia memang ya itu kan ibaratnya kalau pemain bola punya sepatu custom, ini kan penyanyi juga punya mic custom, mungkin punya mic custom gitu. Nah itu tuh selain penyanyi dan musisi itu siapa sih kan? Kalau secara customer base kita itu otomatis yang paling gede penyanyi dan musisi dong. Yang ketiga itu percaya nggak percaya, mestinya yang paling gede itu adalah gamer. Iya, gamer tuh suka barang-barang custom gitu. Walaupun kadang mereka nggak menampilkan depan publik ya. Tapi sebenarnya banyak banget di kita itu kita jual barang beginian ke game itu banyak banget. Tapi itu buat yang pakai main game bukan? Kalau game kan bisa orang headphone nih. Dipakai main game juga. Oh iya. Oh jadi ya gamers ini kali ya. Behaviornya ya. Begini, kalau misalnya gamer tuh biasanya kan kalau mereka pakai headphone lama panas ya dipakai kan. Iya. Nah kalau begini kan enggak. Iya. Tapi kembali lagi memang biasanya mereka nggak menampilkan di publik karena kalau di publik kan pakai begini lebih keren ya, lebih kelihatan lebih representatif gitu ya. Iya. Tapi kalau headphone ini nggak mungkin bisa di produk develop untuk bentuk dalamnya terkuping gitu ya? Nggak bisa, karena kan memang dia posisinya harus di luar telinga gitu. Iya. Oke. Dan terus kalau kita ngomongin juga tentang market secara umum, kita kan ngomongin CIM ini tuh ya yang tahu berarti niche marketnya. Tapi sebenarnya secara umum awareness-nya orang tuh sudah paham belum sih menurut Kalvin? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya awareness-nya kita ngomong musisi ya sebenarnya. Awareness-nya musisi dalam beginian sebenarnya masih kurang terus. Tapi dibandingkan 5 tahun lalu pada saat kita start, sekarang sih udah improve banget, jauh banget. Kalau di luar negeri, begitu kita udah jadi musisi nih, main on stage di atas 110 dB kebisingan yang stage itu udah diwajibkan pakai hearing protection. Memang ada regulasi. Emang regulasi seperti itu. Jadi mau nggak mau memang produk kayak custom in monitor itu kayak di luar negeri udah hal wajib mereka harus punya. Karena kalau nggak gitu mereka nggak boleh manggung. Sama kayak SIM lah, kita nggak punya itu nggak punya SIM gitu kan. Saya juga sama. Nah kalau Indonesia itu sebelum itu, cuman awarenessnya Indonesia dibandingkan 5 tahun lalu udah improve lumayan jauh. Dan bahkan tadi yang menarik kalau aku bilang bahkan musisi-musisi juga belum terlalu aware. Betul sekali. Jadi segini, kalau Indonesia ya, untuk kita bisa meyakinkan bahwa musisi perlu beginian, itu sebenarnya agak susah. Karena buat mereka, ngapain gue pakai sumber kuping? Gak penting banget sih buat gitu loh. Beda dengan kalau misalnya mereka nih mengeluarkan duit 5 juta misalnya nih, untuk beli jaket kulit yang keren, mereka mau rela. Atau beli sepatu yang keren, mereka mau rela. Tapi kemudian dikasih earphone harga misalnya 4 juta, gila mahal banget bro, pada yang murah nggak? Hal seperti itu maksudnya.
dan menanggulangi itu edukasinya seperti apa? Ya, kembali lagi kita mesti educate the market, dalam artinya kita jelaskan ke mereka kepentingannya seperti apa gitu. Pentingnya melindungi pendengaran, kemudian untuk long term seperti apa gitu. Jadi ya harus pelan-pelan juga ya. Betul sekali. Ada komunitasnya nggak sih? Kalau ini sih kita lumayan aktif di kalangan musisi, tapi kalau komunitasnya sebenarnya nggak terlalu muncul di permukaan. Bentuk-bentuk apa ya, kita ngomong tadi customer relation terhadap para musisi itu kayak gimana? Kalau buat mereka tuh percaya nggak terlalu susah gitu ya. Yang pasti gini, apa yang mereka minta kita, selama kita bisa bantu mereka happy kok. Selama kita nggak terlalu perhitungan. Contoh misalnya nih, earphone gua kotor nih, ada comeknya nih. Boleh nggak bantu bersihin? Boleh dong. Ada biaya nggak? Gratis. After sales service-nya human ini interaction-nya yang lebih. Betul. Dan mereka ini ya akan ngomong juga ke teman-temannya untuk mengganti ini gitu. Dan kalau kita ngomongin kalau kita segmentin, kita kecilin lagi gitu. Musisi-musisi ini yang sekarang saat ini sudah aware itu biasanya apa sih? Musisi yang sudah senior kah, karena mungkin makin tua makin kupingnya makin kurang, atau sebenarnya yang muda-muda juga udah ngerti? Sebenarnya untuk kalau sekarang saat ini sebenarnya muda-muda udah banyak ngerti. Cuman kadang itu mereka yang muda-muda ngerti pun juga apakah mereka rela beli? Itu pertanyaan berikutnya lagi. Nah sebenarnya kalau kita ngomong bukan brandnya ya kan, tapi produknya, kompetitor langsungnya itu siapa sebenarnya? Custom ear monitor ini. Sebenarnya kalau kita punya dari kompetitor tuh dari luar negeri, maksudnya produk yang sama tapi dari luar negeri. Tapi kalau produk lain dari itu untuk menggantikan in-earnya? Sebenarnya kalau kita bilang custom ear monitor itu, misalnya nih, gue boleh nggak pakai earphone earphone biasa yang kita bisa pakai itu untuk jadi on stage monitoring? Ya bisa aja sih kalau mau. Bisa aja. Ya balik lagi ya kayak. Apakah misalnya gini, dengan tooling yang benar itu akan memudahkan pekerjaan musisinya gitu. Iya. Tapi ya bisa kan kayak kita mau ngetik pakai laptop jelek sama laptop bagus ya bisa. Oke. Dan kalau boleh cerita selama 2017 sampai sekarang nih, ada nggak sih case dari salah satu customers yang mungkin bisa diceritain gimana cara relationsnya atau kejadian unik ketemunya gitu? Kita tuh punya satu customer itu dia punya gangguan pendengaran. Jadi istilahnya gini, telinganya kiri kanan tuh ya, yang kanan tuh udah hampir tidak bisa mendengar sama sekali sebelah kanan. Jadi waktu dia request, boleh nggak kalau saya tuh dibuatin earphone tapi 2 channel stereo tapi satu sisi aja. Jadi kebayang ya, harusnya kalau normal kan kiri sendiri kanan sendiri gitu kan. Ini 2 channel stereo tapi satu sisi ini aja gitu. Tapi bukan mono tuh. Enggak mono. Stereo tapi cuma didengarkan dengan satu sisi telinga aja. Itu ya akhirnya kita bisa buatin, cuman ya menarik sih, karena kan kita nggak bisa ngetes ya, maksudnya kan ngetesnya gimana, cuma satu sisi gitu. Buat kita sih, ya suaranya sih asik sih. tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu apakah ini sesuai dia mau atau enggak gitu. Tapi pasti secara request hal seperti itu pernah terjadi dan itu memang spesifik banget, spesial banget gitu. Dan kita bisa ngelakuin begituan. Iya, oke. Boleh nggak sih Kak di-share maksudnya beberapa tokoh lah mungkin yang menjadi klien atau customer dari Avara? Beberapa yang kita impress banget tuh, dan kita udah punya relation cukup panjang, misalnya si Slang. Slang itu orangnya baik banget, super humble, banyak banget bantu kita juga. Terus kemudian si Ariel Noah, Boril, itu juga orangnya asik banget, super humble juga. Dia sering bantu kita rekomend ke banyak musisi juga. Dan terakhir itu si Tommy One Falls. Benar-benar respect ya orangnya super humble, terus dia benar-benar peduli terhadap kemajuan musik Indonesia. Ya satu visi yang sama berarti. Jadi ketika kita tadi maksudnya mendengar 3 nama ya di Rockstar and Legends ini, yang Legends ini aja sudah diraih nih oleh Avara. Dan plan dari Avara sendiri itu apa? Gue mau coba cari target market lain yang mungkin mengikuti si Legends ini, atau memang harus ada produk baru nih mungkin direncanakan untuk para customer base yang sudah ada gitu. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong secara dunia musik Indonesia, nah ini menarik ini. Indonesia itu punya market itu kan gede banget gitu ya. Kalau kita bilang Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei digabung sama Indonesia satu negara, itu lebih gede Indonesia jauh gitu. In term of music scene-nya, kemudian in term of musisinya itu Indonesia jauh lebih gede. Jadi kemarin kita dapat order cukup banyak di Malaysia gitu. Terus ngobrol dong sama dealernya, gimana sih di Malaysia tuh musiknya, scene-nya bagaimana? Ini hal cukup menarik.
ternyata semua musisi Malaysia mereka tuh bermimpi untuk bisa dapat sukses diterima oleh market Indonesia. Bermimpi untuk? Iya. Kebayang ya, karena mereka ngerasa bahwa kalau di Malaysia sendiri itu musik scene-nya terlalu kecil. Tapi kalau gue bisa bikin musik yang diterima oleh orang Indonesia, nah ini baru. That's where the money goes. Jadi kalau kita tanya targetnya Avara seperti apa ya, sebenarnya sih kita pengennya untuk di Indonesia tuh dikembangkan supaya semua musisi atau musisi wannabe itu akhirnya mereka sadar bahwa ini loh ada satu produk yang jadi top of the mind-nya untuk customer di Indonesia. Karena actually Indonesia kiblatnya juga ke sini. Betul sekali. Tinggal menyusul dari produk lainnya aja ya. Oke. Ini last questions nih buat Kak Alfon. Ada nggak sih Kak tips yang Kak Alfon mungkin pengen sampaikan ke founders yang mungkin kepikiran bermain juga mungkin produk lain tapi di industri musisi di Indonesia gitu, musik sorry. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong secara market Indonesia, kita tuh beruntung banget. Karena kembali lagi Indonesia itu negara gede dengan market yang sangat gede gitu ya. Jadi apapun yang kalian punya, maksudnya rencana apapun, usaha apapun yang kalian bikin gitu ya, jangan pernah berkecil hati gitu. Misalnya cuma gara-gara nggak dibalesin 1 bulan, nggak masalah, push terus. Pokoknya berani cobain deh, berani gagal, berani berhasil. Itu dari prinsip ilmunya. Itu karena actually kita udah untung karena demografi itu banyak. Betul sekali. Gitu. Yes. Orang Indonesia suka spending lagi. Yes. Jadi kalau ngobrol sama orang negeri nih, ngomong sama orang Singapura, orang Malaysia dan sebagainya gitu ya, mereka pasti bilang kalian tuh beruntung banget tinggal di Indonesia. Dan itu memang benar sih. Ya. Jadi jangan pernah menganggap enteng bahwa, apalagi menganggap rugi bahwa sayang banget buat tinggal di Indonesia. Itu salah banget. Salah ya. Justru itu yang benar adalah kita beruntung banget tinggal di Indonesia. Thank you banget Kak Alfon sudah mau sharing ceritanya. Sukses terus untuk Avara. Apapun yang mau dilakuin semoga berhasil. Thank you. Rencana yang mungkin tertunda karena COVID kemarin bisa ditunaikan. Sip. Thank you banget. Thank you banget udah mau main. Thank you. Thank you founders for listening. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung ke Kak Alfon nih, bisa nggak sih di mana mungkin di link atau di Instagram? Boleh banget. Tinggal DM aja di Instagram. Namanya apa tuh dari Instagram? Kalau kalian mau kontak langsung ke Instagramnya Avara aja. @AvaraCustomID. Oke, itu boleh mau nanya tentang musik, mau nanya tentang mau tanya tentang musik, mau curhat apapun, dari pasti dibalesin kok, nggak mungkin gak. Oke, thank you Kak, thank you founders, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you.